Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video pembelajaran IPA kelas 7. Video kali ini adalah kelanjutan daripada video sebelumnya, yaitu mengenai organisasi kehidupan. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai jaringan dan sistem organ pada makhluk hidup. Masih bersama dengan Mici Utami dari Amelia Science. Tingkatan organisasi kehidupan. Kalian masih ingat pada video sebelumnya tingkatan organisasi kehidupan itu dimulai dari apa? Oke, tingkatan organisasi kehidupan makhluk hidup itu dimulai dari tingkat sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah mulai dari jaringan hingga ke organisme atau individu. Tingkatan jaringan. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan berkelompok. Dan kelompok tersebut disebut dengan jaringan. Jadi, jaringan adalah kumpulan sel-sel yang bentuk dan fungsinya sama. Jaringan pada tumbuhan. Tumbuhan mempunyai berbagai macam jaringan, misalnya pembuluh kayu atau xilem, pembuluh tapis atau floem, jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan sklerenkim, jaringan kolenkim, dan masih banyak lagi jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Jaringan pada manusia dan hewan. Manusia dan hewan mempunyai bermacam-macam jaringan, di antaranya jaringan epitelium, jaringan tulang rawan, jaringan otot, jaringan saraf, dan sebagainya. Coba sekarang kalian sebutkan jaringan lain lagi yang ada pada manusia dan hewan. Masih pada jaringan pada manusia dan hewan ya. Jaringan epitelium yang tersusun dari sel-sel yang pipih melapisi berbagai rongga pada tubuh dan membentuk kulit yang membungkus tubuh. Jaringan ikat atau konektif dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu jaringan ikat penunjang untuk memberi perlindungan pada organ tubuh yang lemah. Jaringan ikat penghubung untuk menghubungkan bagian-bagian tubuh. Jaringan otot dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu otot rangka untuk menggerakkan anggota tubuh, otot halus yang terdapat pada organ berongga dan otot, kemudian ada otot jantung yang terdapat di jantung, dan ada jaringan saraf. Jaringan saraf memiliki fungsi sebagai pengantar dan terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi menghantarkan dan mengolah impuls. Organisasi kehidupan selanjutnya adalah organ. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan organ? Organ adalah sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Jadi, organ adalah kumpulan jaringan-jaringan yang memiliki fungsi dan struktur yang sama akan membentuk organ. Organ pada tumbuhan. Kalian tahu yang mana organ yang ada pada tumbuhan itu? Oke,
Organ yang ada pada tumbuhan itu ada organ utama dan ada organ tambahan. Mana yang termasuk organ utama? Organ utama pada tumbuhan itu akar, batang, dan daun. Sedangkan organ tambahan pada tumbuhan yaitu bunga. Kenapa disebut organ tambahan? Karena tidak semua tumbuhan itu memiliki bunga. Artinya tidak semua tumbuhan berbunga. Saat kita menginginkan untuk mengamati jaringan yang ada pada tumbuhan, kita perlu memotong salah satu bagian tumbuhan tersebut. Misalnya daunnya. Daun kita potong sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita amati di bawah mikroskop untuk mengetahui jaringan dari daun tersebut. Di dalam daun tersebut itu memiliki banyak jaringan, mulai dari jaringan epidermis, kemudian ada jaringan palisade, jaringan bunga karang, jaringan pengangkut, dan sebagainya. Organ menjalankan fungsinya dengan didukung oleh organ-organ yang lainnya, sehingga membentuk suatu sistem organ. Dengan kata lain, kumpulan beberapa organ akan membentuk sistem, yaitu sistem organ. Semakin besar tingkatannya, maka organ-organnya akan semakin lengkap. Sistem organ yang ada pada tumbuhan antara lain sistem pengangkutan, sistem pelindung, sistem penyokong, dan lain sebagainya. Di mana sistem ini dihubungkan dengan akar, batang, dan daun. Sedangkan sistem organ pada hewan dan manusia adalah sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem pengeluaran, sistem saraf, dan juga sistem hormon. Sistem organ dan organisme. Bahwa sistem organ itu kumpulan dari beberapa organ yang sama fungsinya akan membentuk suatu sistem, yaitu sistem organ. Sistem organ tersebut kemudian membentuk organisme, yaitu satu jenis makhluk hidup atau individu. Misalnya contohnya manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Di dalam tubuh makhluk hidup terdapat beberapa sistem organ. Pada makhluk hidup multiseluler bersel banyak seperti manusia, antara sistem organ saling bekerja sama untuk menjalankan fungsinya. Di akhir video pembelajaran ada beberapa soal yang berkaitan dengan yang Ibu jelaskan tadi ya. Ini beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang bagus. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.